Assalamualaikum. Di sini kelompok kami akan syuting video di kebun anggur. Nama-nama kelompok kami adalah Fahri, Azam, Fadlan, dan Ridwan. Selamat menyaksikan video dari kelompok kami. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pada ini karena memang terkait dengan penelitian dan pengamatan, makanya mau khusus apa biarin dengan alat buah anggur dan buah anggur ada berapa terus apa ya. Assalamualaikum, saya Giani dari SDN Malaka Jaya 07 kelas 6A. Saya ingin bertanya bagaimana cara perkembangbiakan anggur. Oke, karena ada azan nanti kita lanjutkan setelah azan ya. Satu pertanyaan boleh? Ya, silakan adik. Selamat siang, Ya, selamat siang. saya Kilan dari SDN Malaka Jaya 07. Saya ingin bertanya bagaimana cara mendapatkan bibit yang baik dan cara merawatnya dengan baik dan benar. Nanti dijawab setelah aja. Ya. Ini kasih bapaknya ya. Ini kasih bapaknya di rumah. On root. Apa itu on root? Nah ini batang coklat. Kita potong minimal 3 mata tunas. Kita tancap. Baik, nanti jadi bibitnya seperti ini. Ini contoh bibit yang namanya on root. Ini salah satu contoh namanya on root. Nah, kedua adalah okulasi atau grafting bahasa anggurnya. Jadi batang bawahnya yang udah besar ini disambung sama entres. Ini namanya entres. Batang hijau yang ada di pohon anggur indukan. Seperti ini. Ini entres to cutting. Jadi okulasi. Sebenarnya ketiga pun okulasi. Namanya sambung pucuk. Cuma mungkin di sini sudah. Nah ini contoh sambung pucuk. Jadi kita jadikan dulu rostok namanya, RS. Ini namanya rostok, batang bawah. Ini kita tumbuhkan dulu. Nanti kita cari ujung di sini, ujung di pohon indukan yang besar batang entresnya sama. Kita sambung. Nah itu cara ketiga. Cara keempat adalah mencangkok. Jadi ini pohon indukan, tapi ada syarat-syaratnya. Ini batangnya harus coklat. Jadi kita nggak bisa mencangkok di batang hijau. Nah batang coklat ini kita cangkok, kasih kokopit atau tanah lembab, tutup, dia lebih cepat. Cuman setiap itu ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Kalau cangkok ini dia merusak pohon induk, jadi agak susah berbuah pohon induknya. Kenapa? Karena nutrisi dari bawah ini akan terserap sama cangkokan. Kalau tadi yang on root itu bagus, dia akan membawa 100% karakter buah dari induk.
cuman itu belum sampai diteliti masa kekuatan akarnya. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cukup adek? Yang terserap sama cangkokan. Kalau tadi yang on-root itu bagus, dia akan membawa 100% karakter buah dari induk, cuman itu belum sampai diteliti masa kekuatan akarnya. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cukup adek? Untuk pertanyaan kedua tadi Mbak Ade mana ya? Nah, ada itu nanyanya pemilihan bibit ya? Tadi pertanyaannya apa? Bagaimana cara mendapatkan bibit yang baik dan merawatnya dengan baik, Kamila? Nah, ini salah satu contoh bibit yang baik. Nah, ini karakteristik bibit yang baik adalah tubuhnya daun bagus, terutama ini pucuk daun. Ini adalah syarat utama menjadi bibit yang baik. Kenapa menjadi syarat bibit yang baik? Karena pertumbuhan akan lebih cepat dibandingkan kalau ininya putus atau hilang tunas airnya. Nah, diusahakan ini yang udah ada sulur. Ini namanya sulur. Ini ada kumis, kayak kumis gini. Kalau di sini nih kayak gini. Kumis-kumis ini tandanya dia akar sudah kuat. Akar sudah kuat ini caranya, tandanya ini. Ini ada bisa panasin di luar ruangan sampai 12 jam, dia akan kuat. Cara dipupuk, mulai pupuk, mau pupuk kimia atau organik itu udah bisa saat ini sudah keluar. Sulur sudah keluar. Nah, cara perawatannya ya tadi, jangan terlalu basah untuk medianya, cukup lembab. Makanya salah satunya adalah ininya harus poros, medianya harus poros. Seperti itu deh. Disiramnya bagaimana? Gimana ketinggian bibit? Jadi kalau bibit sebesar ini, menurut, nah ini contoh bibit yang bagus. Saat kita tarik ini akarnya sudah kuat, sudah mengisi. Seperti itu. Jadi saat kita angkat begini sudah kuat, itu tandanya pohonnya sudah kuat. Seperti itu. Cukup ya deh ya. Oke, terima kasih. Ya, silakan ke depan. Ya, silakan ke depan. Pas di bawahnya yang banyak yang matang merah-merah itu. Ya. Mohon Pak Srianto mendampingi Pak Tribu. Boleh berpencar, nggak apa-apa ya. Berpencar. Nggak apa-apa, Ade. Nggak apa-apa. Nah, nanti kalau mau dipetik, tanya dulu sama kakak-kakaknya ya. Jadi ada yang manis, ada yang masih asam juga. Ya, tolong guntingnya udah siap. Oke, mulai pemotongan ini. Dan Ya, silakan. Oke, kalau sudah siap, kamera siap. Om Ciro bisa dibantu pembersihannya Om Ciro. Ya. Tampilin asam cil, asam. Ini ya. Sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tuh asam tahu. Salah ambil. Lagi. Nggak jual. Bagi-bagi dicobain satu-satu. Oh, apa tester yang oh, ya tester nah. Jadi ini anggur namanya Jupiter.
ya. Yang kurang pinter tidak ada, jadi punya kemampuan sendiri-sendiri. Ingat, yang goblok biasanya jadi pengusaha. Yang pinter saya kasih tahu nih, ceritakan ya. Kenapa orang-orang yang kurang pintar di sekolah nanti menjadi pengusaha? Karena ketika dia lulus nilainya nggak bagus, nyari kerja susah. Begitu dia nyari kerja susah, akhirnya dia berusaha mencari pekerjaan, menciptakan lapangan kerja sendiri. Mungkin awalnya jualan gorengan, ya, jualan gorengan. Lama-lama dia jualan tepung, lama-lama jadi distributor tepung. Kamu tahu yang Bob Sadino, orang terkaya, itu dia nggak sekolah. Tapi ya jangan Bob Sadino ya. Jadi jangan berkecil hati. Yang pintar juga jangan berkecil hati. Yang penting semangat, nggak sekolah. Berarti nggak usah sekolah, Pak? Sekolah tapi maksudnya zaman dulu, kalau sekarang jangan ditiru, harus sekolah. Sekolah makin enak, semuanya serba enak. Kalau zamannya saya sekolah, itu kalau nggak bisa dipukul pakai rotan. Sekarang dipukul pakai rotan, ibunya lapor polisi. Sudah zamannya beda, tapi ingat tetap hargai ibu guru, sayangi bapak guru, ibu guru ya. Ada yang pintar menghubungkan, belajar cara menghubungkan, menyambung kata-kata. Kalau yang pintar nanti sambungkan ibu guru dengan orang lain biar cepat menikah. Akan saya ajari cara teknik dasar menanam anggur yang mudah ya. Pertama kita siapkan medianya, yaitu media terdiri dari tanah. Oke. Yang penting tanahnya bagus. Tanah bagus bagaimana? Tanah yang diambil lapisan paling atas. Kemudian dicampur dengan sekam, boleh sekam bakar maupun sekam lapuk. Nah, kondisinya nanti akan seperti ini. Waktu menanam pertama, kita tidak menggunakan kotoran kambing maupun kotoran sapi. Karena ini waktu penanaman dasar, artinya kita tanam secara stek. Batang yang coklat dari batang anggur, ya ini contohnya. Yang sudah coklat kita tanam ya di media. Ingat, medianya tidak basah dan tidak kering. Jadi dia tidak boleh terlalu basah dan tidak boleh terlalu kering. Kenapa? Kalau terlalu kering dia akan dehidrasi. Nah, di batang anggur ini banyak senyawa karbon. Ketika dia kering, dia akan cepat kering banget. Artinya dia nggak akan mampu menumbuhkan tunas. Nah, kenapa kok nggak boleh basah berkepanjangan atau media terlalu basah? Kalau dia asam, ketika keluar akarnya langsung busuk. Oke, mengerti ya para anak-anak sekalian? Mengerti. Ibu sekalian yang paling pinter-pinter nih. Kan medianya kira-kira mendekati penuh ya. Jangan terlalu penuh karena akan ada penyiraman nanti sehingga dia tekan. Oke, jangan terlalu ditekan, dia cukup seperti ini. Mengenalkan mungkin kalau kita ingin cepat dia subur menggunakan NPK Mutiara ya. Beli NPK Mutiara yang warna biru butir-butiran, mengambil dengan 2 jari. Ini identik dengan 5 butir sampai 10 butir kita tabur per minggu. Nanti dalam perjalanannya dia akan tumbuh. Yang perlu diperhatikan lagi ketika dia tumbuh, daun-daun tua yang paling bawah kita buang supaya memicu pertumbuhan semakin cepat, dan dia harus dapat matahari penuh karena dia butuh proses fotosintesis yang baik ya. Jadi sekalian ini ada di pelajaran biologi. Jadi apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis yaitu menghasilkan nutrisi ya untuk mengisi batang, daun, dan akar. Jadi pertumbuhannya maksimal. Komunitas Anggur Jakarta. Yes, yes, yes. Terima kasih sudah menonton video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dari video kami.